Baik, Bapak, apakah bisa langsung kami mulai? Boleh, boleh. Baik, Pak, selamat siang yang kami hormati, Bapak Rofik sekaligus Project Owner dan perwakilan dari pihak SMK Negeri 1 Magelang. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak untuk hadir di pertemuan diskusi kami. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Galih sedang tidak bisa hadir karena sedang menghadiri meet lain, Pak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Evan Costa Pradana dan ada rekan kami, ada Ahwan Anwar Hakim, ada Angga Kusnajati, Trenggina Slirpakti Galadri, dan Simi Susingseng saat ini sedang berhalangan hadir. Saat ini kami sedang mengemban tugas untuk mengembangkan sistem informasi pengelolaan PKL siswa. Tujuan utama pertemuan hari ini adalah menggali kebutuhan sistem dan memahami kendala yang dihadapi selama pihak sekolah ini. Mohon izin Pak Rafiq, sebelum kami mulai menanyakan terkait teknis dan alur sistem, mungkin kami mohon perkenan Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat, serta menceritakan sedikit mengenai peran yang Bapak dalam proses pengelolaan PKL di masa sekolah ini. Oke, oke, siap, siap. Ya, selamat siang Mas dan Mbak semuanya. Siang Pak. Ini perkenalkan nama saya Abdul Rafiq Zihni, biasa dipanggil Pak Rafiq. Terus di sebelah saya ada Pak Awang. Beliau adalah apa ya? Oh, itu Pak Galih sudah hadir. Oh, sorry. Masih di pertemuan di Hayat ini. Oh ya, ini saya dan Pak Awang kebetulan kalau dari SMK 1 Magelang itu berada di Mas industri yang kebetulan juga di membidangi di bidang website sekolah, terus kemudian ada PKL, terus hubungan industri, KI dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kali ini kita terkhusus kemarin ngobrol sama Pak Galih terkait ada tidak masalah yang ada di SMK-nya Pak Rafiq itu ada. Nah, kemarin cerita-cerita kita dari SMK 1 Magelang itu sudah melaksanakan PKL dari dulu karena SMK kan terkenal dengan PKL. Dulu sistemnya masih manual, masih pakai buku laporan manual, jurnal manual. Terus lama-kelamaan sudah ada ya namanya aplikasi untuk absensi dan juga laporan. Itu masih blended atau campuran antara aplikasi dan juga website. Nah, akhir-akhir ini itu kita terkendala karena aplikasi yang kita gunakan itu seperti apa ya, kehabisan kapasitas atau apa ya Mas? Sehingga anak-anak terganggu dalam proses absensi, kemudian dalam proses pengisian jurnal, laporan harian itu terganggu. Sedangkan kita menghubungi developer yang dulu itu juga sudah sulit untuk dihubungi. Jadi maka dari itu Pak Galih kebetulan memberikan apa ya istilahnya kesempatan pada kita dan akhirnya kita sampaikan juga ke Pak Galih kita butuh nih sistem informasi yang nantinya akan istilahnya menggantikan kalau memang benar-benar nanti layak dan bisa dipakai dengan lancar karena kita usernya itu 700 siswa dalam satu angkatan walaupun setiap periode PKL itu dibagi dua jadi sekitar 400 siswa dalam satu kali PKL. Nah untuk sistem yang sebelumnya itu awal-awal oke, lama kelamaan sulit untuk di apa ya maintenance lah kalau kita ada mau ganti ini kita mau mengedit ini itu kesulitan seperti itu. Jadi harapannya dari Mas dan Mbak ini bisa membantu kita untuk memberikan solusi nih dari ini real benar-benar latar belakang masalahnya tuh nyata problemnya
masih berjalan sampai saat ini. Kemarin absennya jadi tidak bisa secara otomatis, masih manual lagi. Nah, itu kendala atau problem yang nyata-nyata kita rasakan saat ini. Dan harapannya ya semoga bisa terrealisasi bantuan dari Mas dan Mbak semuanya dan dari Pak Galih utamanya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Rofik, sangat menarik dan memberikan gambaran awal bagi kami. Untuk mengefisiensikan waktu, mohon izin kami akan mulai mengajukan pertanyaan. Mas, saya tak pembukaan bentar, Mas. Oh ya. Iya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya, saya yang belum bisa on cam karena agak susah sambil jalan-jalan, jadi nggak enak kan. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul dan tim ya dari SMA di SMK ya Mas ya, SMK di Magelang ya. Jadi apa namanya sudah diberikan studi kasus untuk teman-teman mahasiswa ini untuk bisa apa namanya bertemu dengan real case ya, real case yang real case banget lah ya, ada 700 sekian siswa. Jadi ini tantangan untuk teman-teman bagaimana cara bisa membuat suatu aplikasi yang proven, kemudian nanti kita sudah siapkan tim ya, jadi ada back end, front end web dan front end mobile ya, nanti untuk teman-teman ya kalau nggak salah sudah disiapkan, jadi nanti untuk bisa mengakomodir sistem yang nantinya insya Allah akan kita pasang di SMK seperti itu yang pertama. Yang kedua nanti Pak Rofik dan jajaran ya, jadi untuk pelaksanaannya nanti di PAD 1 ini satu semester atau sekitar ya 4-5 bulan. Nah, cuman nanti kita lihat juga dari list fitur yang sudah di list, apakah nanti banyak atau tidak. Nah, ketika banyak nanti bisa di PAD 2, Pak. Jadi pengembangannya nanti di PAD 1 satu semester dan PAD 2 nanti satu semester. Jadi totalnya sekitar 2 semester lah untuk pengembangan. Jadi misal kita tentukan MVP ya, jadi fitur-fitur teman-teman, fitur-fiturnya nanti di-listkan. Nah, nanti apabila ternyata ada banyak list, nah nanti bisa dikerjakan di PAD 2. Jadi nanti PAD 1 mengerjakan fitur A, B, C, kemudian di PAD 2 fitur D, F, seperti itu ya Mas. Jadi nanti bisa di-listkan, ditentukan di situ. Kemudian terkait dengan server mungkin nanti kita juga perlu kalau testing nanti pakai server dari saya dulu nggak apa-apa. Nah, nanti untuk deployment mungkin nanti dari Mas Abdul dan tim, Pak Abdul dan tim nanti mungkin ada ini ya, server tersendiri ya untuk kita uji coba deploy. Kemudian untuk yang aplikasi itu Play Store dan lain-lain, nah nanti kita ikut dari sekolah lah istilahnya kayak gitu. Nah, nanti kita bisa bantu untuk uploadnya seperti itu. Jadi dari tim kami support untuk deployment, kemudian juga nanti developmentnya seperti itu. Jadi untuk waktunya memang 2 semester lah. Kalau misal ini sepertinya agak banyak untuk fiturnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa handle selama 2 semester lah. Jadi sudah nyicil ayam di PAD 2 sudah ada project ya yang nanti dikerjakan seperti itu. Terus ya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan sekilas. Nah, nanti monggo nanti bisa dilanjutkan untuk requirement gatheringnya. Saya ikut mantau di sini seperti itu. Nah, oh ya Pak, kalau perlu surat menyurat dan lain-lain nanti bisa disampaikan juga. Misal ada surat pengantar dari kami, nanti akan kami siapkan untuk legal formalnya kalau memang diperlukan legal formal di sekolah ya. Nanti minta tolong Mas Evan nanti bisa mengajukan ke departemen untuk pembuatan surat pengantarnya kayak gitu. Jadi nanti mungkin ditujukan ke kepala sekolah kayak gitu detailnya, jadi supaya ada legal formalnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, monggo dilanjut dulu. Saya ikut menonton. Baik, terima kasih banyak Pak Gali atas arahan dan bimbingannya. Untuk mengefisiensikan waktu, kami mohon izin akan mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah kami kelompokkan. Mulai dari alur proses PKL saat ini,
kebutuhan dari sisi pengguna hingga ekspektasi terhadap sistem nanti ya Pak. Sebelumnya kami boleh minta izin untuk recording tidak ya Pak, buat kemudahan notulensi dalam mencatat. Boleh. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak, boleh diceritakan bagaimana proses pengolahan PKL di sekolah mulai dari persiapan sampai kita menyelesaikan PKL Pak? Ya, izin saya bantu jawab nggih. Jadi gini Mbak, Mas, untuk terkait dengan PKL itu ada yang namanya sebelumnya itu penjajakan terlebih dahulu. Ada penjajakan, ada setelah itu ada namanya pembekalan PKL, setelah itu ada penerjunan PKL, ada monitoring PKL, dan terakhir penarikan PKL, serta habis itu penyusunan laporan. Itu untuk terkait dengan urut-urutan terkait dengan per PKL-an. Namun demikian, untuk sistem ini tadi yang rencananya akan dibangun itu bermula dari mengajukan tempat PKL terlebih dahulu. Jadi dari admin itu sudah menyediakan list industrinya mana sudah banyak seperti itu. Nanti setelah itu siswa itu bisa memilih lokasinya PKL di mana seperti itu. Jadi awalnya memilih terlebih dahulu. Jadi kita admin punya list banyak. Nah, habis itu si siswa memilih lokasi PKL-nya. Setelah siswa memilih lokasi PKL, itu akan di-ACC oleh admin, ya. Admin akan meng-ACC terkait dengan lokasinya di mana. Setelah itu kalau sudah di-ACC, barulah menuju untuk mengisikan daftar ataukah mengisikan identitas. Jadi identitas siswa tadi dilengkapi semuanya. Karena di situ kita khawatir terjadi ada mungkin nanti kecelakaan ataukah terjadi siswa bolos dan sebagainya, itu bisa kita kontak orang tuanya atau bisa home visit ke rumahnya dan lain sebagainya, itu dengan data-data yang ada di dalam PKL tadi, sistem tadi. Termasuk juga lokasi PKL-nya sama juga nama pembimbing yang ada di lokasi PKL itu juga nanti akan kita mintakan ataukah dilengkapi di daftar tersebut. Setelah data-data sudah lengkap, ketika anak sudah mulai PKL, itu setiap hari itu akan selalu menginputkan presensi atau absensi setiap hari. Karena siswa kita ada sekitar 700-an dengan industri yang beragam, itu belum tentu semua industri itu hari Minggu libur. Belum tentu industri itu Sabtu libur. Belum tentu ada industri yang istilahnya shift malam dan lain sebagainya. Nah, makanya terkait dengan absensi yang sudah berjalan, kita menggunakan absensi yang full day. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu absen terus. Dengan pilihan ketika absen itu milih hadir, atau milih izin, atau milih libur, atau sudah itu saja. Ada 4, seperti itu, ada pilihannya. Jadi absen, tapi dia menginputkan kondisinya saat ini sedang apa, hadir atau libur atau izin dan sebagainya, seperti itu. Dengan selfie, jadi selfie memperlihatkan mukanya dan juga lokasinya, ada koordinatnya di mananya itu, agar kita juga bisa ngecek ketika contoh si A itu PKL di PT Armada seperti itu. Armada itu lokasinya secara koordinat ada di Mertoyudan Magelang. Nah, ternyata anak ini absensinya hadir tapi lokasinya di Muntilan. Berarti kan dia nggak beres ini, seperti itu. Itu yang perlu kita kita pantau seperti itu. Walaupun tidak harus dengan koordinatnya titik. Contoh, tanpa sebenarnya di lokasi manapun bisa absen, gitu, dimanapun bisa absen. Namun cuman kita ngeceknya agar
apakah sesuai koordinatnya anak ketika absen dengan lokasinya industri tadi sesuai apa tidak. Cuman seperti itu aja sih untuk pengecekan. Selanjutnya setelah anak absen hadir, jadi jika hadir maka anak harus mengisi jurnal harian. Hari itu saya mengerjakan apa, seperti itu. Jadi jika hadir maka dia bisa absen. Namun jika izin, jika tidak hadir, jika sakit dan sebagainya tidak bisa absen, tidak bisa isi jurnal, seperti itu. Selanjutnya ketika sudah mengisikan jurnal, dari jurnal tersebut, contoh saya jurusan otomotif. Otomotif itu saya mengganti oli. Hari ini saya mengerjakan ganti oli mobil. Nah, di dalam ganti oli mobil tadi itu dia harus memilih kompetensi yang sesuai dengan pembelajarannya SMK, kurikulumnya. Itu yang menyediakan ataukah yang upload dari admin. Jadi anak tinggal memilih, gitu nggih. Terus contoh dia mengganti dia mengganti oli, berarti dia masuk kategori untuk itunya namanya servis ringan, seperti itu. Itu udah tinggal kita milih, ada servis ringan, ada servis kelistrikan mobil, ada servis contoh kaki-kaki ataukah body dan lain sebagainya. Nah, itu anak memilihnya karena dia ganti oli, berarti dia memilih terkait dengan servis ringan, seperti itu. Oke. Setelah itu selesai, lanjut anak berarti tugas hariannya sudah selesai karena dia sudah absensi dan juga ngisi jurnal. Absensi itu cukup 1 hari saja, 1 kali per hari, 1 kali saja ketika di industri, seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan bulanan, ketika di bulanan itu anak diminta untuk meminta nilai bulanan kepada pembimbing yang ada di lokasi PKL. Meminta nilai bulanan kepada pembimbing yang ada di lokasi PKL. Nah, sistem yang tadinya kita miliki berbasis web itu kan gini masalahnya. Dulu mau kita generate atau kita buat untuk pembimbing di industri itu juga memiliki akun. Namun demikian, karena ini PKL, itu kan istilahnya yang membutuhkan PKL itu kan anak-anak ya. Industri itu istilahnya udah dititipi anak PKL, sudah repot lah tambah pekerjaannya. Apalagi yang nyun sewu, mohon maaf, bengkel kecil-kecilan. Bengkel kecil-kecilan, bapaknya sudah sepuh, sudah tua, kok ditambah ada harus nginstal buka HP-nya dia untuk memberikan nilai dan sebagainya, itu kan ribet gitu. Nah, itu beberapa industri yang nggak mau untuk hal seperti itu. Makanya kita alternatifkan di HP-nya anak, di sistemnya anak atau di akunnya anak, akunnya siswa, itu juga ada permintaan nilai bulanan. Nah, handphonenya anak itu nanti akan diserahkan kepada pembimbing yang ada di lokasi PKL untuk diberikan nilai bulanan. Nah, ini kita sepakati waktu itu setiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi contoh bulan Juli dia PKL. Dia akan minta nilai bulan Juli itu di bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk meminta nilai di bulan sebelumnya, seperti itu. Karena PKL-nya mulai bulan Juli minta nilai di bulan Agustus. Ringnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, di tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi itu anak memberikan HP-nya kepada pembimbing untuk diberikan nilai bulan Juli, seperti itu. Nah, untuk menghindari anak meminta nilai bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan sebagainya, itu ada prasyarat. Jadi ataukah bisa dikatakan semacam suite lah.
Jadi setiap awal bulan tanggal 1 itu admin menyalakan atau membuka penilaian bulanan. Tanggal 10 admin menutup penilaian bulanan, seperti itu. Jadi ada switch-nya, jangan sampai dibuka terus. Dibuka terus nanti anak akan tanggal 11, 12, 13 dia akan bisa masih meminta nilai. Bahkan bisa meminta nilai bulan Agustus, September, Oktober padahal dia belum menjalani PKL sampai bulan itu tadi. Itu mungkin harus ada istilahnya switch ataukah semacam prasyaratnya seperti itu. Setelah anak meminta nilai itu setiap 2 bulan itu Bapak Ibu guru akan melakukan namanya monitoring datang ke lokasi PKL. Nah, kalau Bapak Ibu guru itu di tempat kami memiliki akses untuk melihat keadaan siswa, nggih. Jadi bisa melihat absensinya, bisa melihat jurnal hariannya, dan juga melihat koordinatnya. Ya, Bapak Ibu guru yang membimbing hanya bisa melihat siswa yang dibimbing, seperti itu. Jadi contoh saya membimbing anak 10, berarti saya hanya bisa melihat 10 anak tadi. Aku 10 anak, tidak semuanya. Kalau admin bisa mungkin melihat semuanya, bisa nggih, seperti itu. Selanjutnya berarti 10 anak tadi itu adalah tanggung jawab saya terkait kehadirannya, terkait dengan jurnalnya, terkait dengan minta nilainya bulanan seperti apa, itu akan kelihatan di akun saya, akun guru, seperti itu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu guru per 2 bulan itu akan ada monitoring datang ke lokasi, Bapak Ibu guru juga dibekali dengan form penilaian, masih secara manual saat ini. Nah, harapan kami ketika Bapak Ibu guru hadir bertemu dengan industri, ada form yang isinya adalah penilaian manual tadi itu akan direkap. Setelah pulang itu akan direkap oleh guru untuk dimasukkan ke dalam sistem. Jadi yang menginputkan adalah gurunya, bukan dari industrinya. Industri memberikan nilai bulanan, kalau guru memberikan nilai monitoring setiap setiap 2 bulan sekali, seperti itu. Itu tugas guru adalah memberikan penilaian, tapi nilainya dari industri, seperti itu. Lanjut sampai akhirnya nanti ada selesai PKL. Selesai PKL itu kita PKL cuma 4 bulan. Jadi di bulan kedua ini kedua menuju ketiga ini guru monitoring. Tapi setelah itu nanti akhirnya di bulan keempat itu kita ada namanya penarikan PKL. Guru datang lagi ke lokasi PKL untuk menarik anak untuk kembali ke sekolah lagi. Nah, di sekolah anak nanti akan menyusun laporan PKL. Ya, ada yang berupa portofolio, ada yang berupa laporan biasa, nggih. Gimana? Ya, betul. Produk juga ada. Nah, hasil dari laporan PKL tadi berupa produk, berupa portofolio itu akan dipresentasikan bertemu dengan gurunya masing-masing yang tadi membimbing tadi. Nah, dari situ guru akan menilai siswa ketika presentasi dan menilai hasilnya ketika presentasi tersebut. Tadi itu nanti akan dimasukkan oleh guru di sistem, ya, di sistem. Nilainya cukup satu saja. Entah itu 80 atau 85 atau berapa, silakan itu tidak usah harus ada beberapa penilaian, tidak usah. Jadi cukup satu nilai. Jadi ketika tadi setelah monitoring nilai, setelah selesai anak presentasi juga guru memberikan satu nilai. Selesai semuanya, PKL selesai, nanti admin akan merekap secara keseluruhan. Admin utama akan merekap secara keseluruhan. Harapannya bisa di-download by Excel. Jadi dari mulai rekapan kehadiran anak, ketidakhadiran anak,
terus jurnal PKL-nya per hari itu ada, terus sampai dengan nantinya nilai monitoring, nilai akhir, maaf tambah nilai bulanan ya, nilai bulanan dari industri, nilai monitoring, sama nilai dari laporan PKL. Itu semuanya rekapannya ada by Excel, by name, by siswa, seperti itu. Satu lagi mohon maaf yang tadi kelupaan, yang terkait dengan penilaian, mohon maaf. Ketika anak melakukan PKL di suatu tempat dan anak tersebut selama 4 bulan, contoh ya, selama 4 bulan dia ketemunya atau pekerjaannya servis ringan terus, ganti oli terus. Berarti kan yang diinputkan oleh anak jurnalnya hanya servis ringan terus. Nah, otomatis yang akan muncul di akhir di akhir penilaian hanya itu saja. Karena dia hanya tadi kan ketika ngisi jurnal itu, contoh saya melakukan ganti oli terus memilih kompetensi saya berarti memilih servis ringan, berarti otomatis yang muncul ketika bulan permintaan nilai, jadi maaf, contoh 1 bulan ini saya servis ringan terus, ganti oli terus, seperti itu. Di jurnal dia memilih. Jadi ada if then, jika anak memilih servis ringan, maka ketika dia meminta nilai bulanan, yang muncul hanya itu tadi, yang servis ringan saja. Tapi ketika dalam 1 bulan itu dia ada servis ringan, ada termasuk overhaul, ataukah yang berhubungan dengan body repair, kelistrikan kendaraan dan sebagainya, itu berarti nanti ketika permintaan nilai bulanan dia akan ada macam-macamnya nih yang dimintakan nilai. Oke, jadi antara itu nanti akan beda kompetensi yang dia dapatkan sesuai dengan pilihan dia ketika dia memilih dia memilih jurnal atau memilih kompetensi yang dilakukan saat dia PKL. Jadi gambaran seperti itu Mas Mbak sekalian. Sekali lagi admin ketika sudah selesai anak PKL itu akan merekap secara keseluruhan dari awal rekaman dari awal dia PKL sampai akhir PKL, yang nantinya akan kita generate di nilai PKL atau rapot PKL seperti itu. Dengan sistem rapot PKL-nya kita ada sistem sendiri, sebenarnya sudah ada, namun akan lebih mudah ketika akhir itu di-download berupa Excel, karena kalau Excel itu diarahkan kemana-mana insya Allah masih mudah. Jadi endingnya dari sistem ini adalah berupa rekapan Excel, si Awang, anak ini kehadirannya berapa, ketidakhadirannya berapa, dia mengerjakan apa saja selama 4 bulan, masuk kompetensi mana, seperti itu, dan endingnya adalah nilainya bulanan berapa, nilai monitoring ada berapa, terus ada nilai laporan PKL ada berapa, itu semuanya terekap, ada semuanya di situ. Dan guru hanya bisa memantau dari sistemnya ataukah dari halaman guru terkait dengan kegiatan anak tersebut selama PKL seperti apa. Mungkin sementara gambaran seperti itu Mas Mbak. Adakah pertanyaan? Maaf, terima kasih. Ya baik Pak, tadi sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana memahami sistem yang berjalan hingga pengguna dan peran. Mungkin dari teman saya selaku pengembang bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin saya persilakan bagi teman saya. Izin bertanya Pak, kan dari semua langkah-langkahnya dari penjajakan, monitoring sampai dengan laporan, itu kan mungkin ada beberapa tahap yang prosesnya paling merepotkan menurut Bapak atau sebagai guru sendiri ya, atau siswa yang paling merepotkan itu bagian mana Pak?
Sing admin ini. Menurut admin paling berat itu ketika di awal. Jadi ketika dia milih siswa memilih tempat. maaf input ya. Jadi admin menginput semuanya, lokasi PKL diinput, siswa diinput. Harapannya jangan satu persatu nggih, jangan satu. Jadi harus yang kita harapkan ada gelondongan berupa data 700 siswa itu sekali input itu mudah. Kalau yang satu persatu ya nanti akan mempersulit admin seperti itu. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan ACC, meng-ACC karena anak itu memilih. Jadi saya memilih lokasi A. Nah, setelah itu admin akan meng-ACC satu persatu. Oke, ACC. Ya itu sebenarnya lebih membutuhkan waktu untuk mengakses satu persatu, tapi nggak masalah sebenarnya kalau memang terjadi seperti itu. Itu yang saya rasa untuk istilahnya sejauh ini beratnya di situ itu. Kalau untuk rekap dan lain sebagainya kita udah aman, ketika nggak ada kendala sistem tadi itu aman. Sejauh ini seperti itu aja sih Mas. Nggih. Cukup. Baik Pak, terima kasih. Kemudian saya mau tanya lagi tentang sistem absensi Pak. Ketika siswa itu lupa atau lupa melakukan absensi, apakah ada penanganan lanjut? Terus kemudian Bapak tadi mention ada aturan khusus mengenai waktu atau tempat lokasi, misalkan itu ada di Mertoiden dan siswa tersebut ada di Muntilan. Nah, apakah ada penanganan atau itu tidak dianggap absen gitu Pak? Oke, jadi yang kami harapkan sejauh ini itu sistem kami belum ada namanya fitur chat gitu. Jadi harapannya kalau ada fitur chat itu akan lebih mempermudah kita untuk memberikan suatu mengingatkan anak, ataukah juga bisa istilahnya memberikan suatu teguran kepada anak ketika kamu kok nggak berangkat, kamu kok nggak hadir, kamu kok nggak absen dan sebagainya. Itu bisa memberikan semacam chat seperti itu, notifikasi dari guru ke siswa. Kalau BWA itu biasanya kita harus ngecek dulu nih si saya bimbingannya namanya siapa, nyari dulu di sistemnya tadi, oh namanya ini, nomornya kita simpan dulu baru kita WA seperti itu. Tapi ketika di sistem ini tadi bisa membackup chat sekalian, itu akan mempermudah kami untuk berkomunikasi dengan anak, karena anak kan tiap hari membuka sistem, otomatis nanti notifikasi akan muncul terkait dengan teguran dari kami. Gambaran seperti itu Mas, Mbak. Ya. Sama satu lagi Pak, pertanyaan dari saya, untuk misalkan siswa sudah submit laporan akhirnya, apakah itu udah fix tidak bisa direvisi atau bisa direvisi Pak? Kalau biasanya revisi itu sebelum penilaian akhir ya, jadi kayak bimbingan dulu, kalau masih ada revisi diubah dulu, nanti kalau udah fix, udah clear, baru kita nilai, biasanya gitu. Jadi inputnya nilai di sistem PKL oleh guru pembimbing itu setelah semua clear, semua dibimbingkan dengan guru masing-masing. Seperti itu. Oke, Pak. Baik, dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman saya ada ingin menambahkan. Selanjutnya pertanyaan dari saya, bolehkah Bapak ceritakan tentang kebutuhan dari sisi siswa sebagai pengguna aplikasi mobile? Oh ya. Kalau dari sisi siswa itu sebagai contoh aplikasi, nah itu buka, dia nanti akan login pakai nomor induk siswa dan passwordnya biasanya default dulu ya Pak. Default. Habis itu kan dia mengajukan tempat PKL di mana. Kalau sudah di ACC sama admin, ya sudah, berarti dia boleh PKL di tempat A. Nah, sampai di tempat A, dia buka aplikasinya lagi, langsung absen, check in atau absen. Dia selfie. Udah, kalau sudah absen nanti baru muncul
yang laporan harian pakai aplikasi jurnal. Terus yaitu tadi kalau tiap bulan muncul juga aktif untuk penilaian bulanan, bisa diklik. Dari sisi siswa mungkin hanya itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi siswa hanya yang pertama milih lokasi PKL. Ketika sudah di ACC, dia sudah mulai PKL, dia ngisi absensi harian, meminta mengisi jurnal harian, dan terakhir meminta nilai bulanan. Nah, itu untuk mengantisipasi nilai bulanan diisi oleh siswa sendiri karena menggunakan HP-nya siswa, itu makanya HP ini diserahkan kepada pembimbing yang ada di lokasi PKL. Pembimbing di lokasi PKL memberikan nilai, lalu dia selfie. Yang selfie adalah pembimbingnya, pembimbing lokasi PKL. Di PKL itu dia selfie agar istilahnya semacam verifikasi bahwasanya saya yang memberikan nilai seperti itu. Ya, jadi HP-nya dipinjamkan ke pembimbing lokasi PKL yang selfie lokasi pembimbing tersebut untuk setelah pemberian nilai. Gambaran seperti itu, Mbak. Baik, kemudian apakah siswa perlu melihat riwayat absensi dan laporan, serta apakah perlu ada pengingat untuk absensi atau laporan? Iya. Ya, betul itu. Kalau ada seperti itu akan lebih baik lagi karena banyak siswa yang lupa, jadi lupa nggak absen harian seperti itu. Jadi sementara saat ini yang saya sampaikan adalah silakan dipasang alarm di HP-nya masing-masing agar tidak lupa absen. Cuman saat ini seperti itu. Jadi belum ada pengingat dari atau notifikasi dari sistem, belum ada. Ya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada pengumuman dan Pak Awang di dashboard anak tuh. Notifikasi chatting. Betul, misalkan di home ada pengumuman resmi nih terkait PKL. Nah, kalau bisa ada itu juga membantu. Jadi semacam kayak nih di aplikasi Gojek atau Shopee itu ada promo nih. Slider ya Pak nanti ya, slider untuk notification itu loh Pak. Ada Ya, slider terus nanti ada list berita terkini, informasi terkini mungkin ditambahkan di situ. Ya, pengumuman untuk siswa istilahnya seperti itu Pak J. Pengumuman. Nggak harus slider sih, misalnya di awal aja ketika login. Mungkin ada halaman awal tuh satu pengumuman atau pop up atau apa gitu ya. Sementara itu. Ada lagi mungkin? Untuk dari sisi sebentar Pak, mohon maaf. Mic-nya nabrak. Oh ya, maaf. Ya, yang pertama data industri, data siswa, data nama-nama guru pembimbing yang ada di satu sekolah. Terus ada data pembimbing
masing-masing lokasi PKL, karyawannya industri seperti itu nanti berdasarkan anak ketika sudah mulai PKL itu menanyakan ke industri namanya pembimbing saya yang ada di lokasi PKL siapa, seperti itu. Nanti akan diinputkan oleh anak di apa namanya di awal yang isi data diri melengkapi itu. Ya, melengkapi itu. Jadi ketika data ini belum lengkap, data siswa ini belum lengkap, identitas belum lengkap, itu anak belum bisa mulai absen. Seperti itu. Jadi untuk biar dia melengkapi semuanya itu untuk prasyarat ketika dia mau melakukan presensi harian seperti itu. Oke, pertama kali mulai PKL. Dan untuk informasi di tempat kami itu ada 2 gelombang PKL, jadi 2 jadwal. Untuk jadwal pertama mungkin contoh bulan Juni sampai September. Nanti setelah itu kita backup, harapannya kita backup, terus bisa dikatakan kalau normal tidak ada masalah itu kita hapus data nggak apa-apa. Dalam artian setelah di backup, hapus data, barulah nanti bisa digunakan untuk di Desember sampai dengan Maret untuk yang tahap berikutnya. Karena masalah yang kita hadapi adalah karena selfie setiap hari, anak selfie setiap hari, itu akan penuh nih servernya. Kita akan penuh di database-nya akan terlalu penuh. Makanya ini menjadi permasalahan ketika sekarang HP sekarang kan nggak ada yang buluk ya. Jadi space-nya foto itu kan besar-besar, itu akan mempercepat penuh terkait dengan apa namanya sistem PKL. Ya harapannya misal mungkin dibuat kompres juga nggak apa-apa. Jadi ketika foto yang dikirim akan tampil kepada admin itu hanya format ataukah kualitas yang sangat 720 lah. Ya, kecil tapi masih bisa kelihatan seperti itu saja. Sementara itu gambaran kita. Betul. Gimana? Yang terakhir Mas, gimana pertanyaannya Mas? Iya. Iya, harus tersimpan itu. Jadi di database nanti akan kelihatan. Di akhir rekapan itu nanti akan kelihatan anak tersebut. Iya. Berarti ada data nilai ya, data absen sama data nilai. Betul ya. Laporan. Jadi ada nilai sendiri, terus berupa Excel, terus jurnal harian sendiri, sama nilai kehadiran juga sendiri, absensi juga sendiri. Harapannya Excel saja Mas, untuk endingnya itu Excel karena ketika dengan Excel kita mudah untuk mengelolanya. Mohon maaf untuk jam ini apakah bisa disetting, maksudnya itu bisa kita rubah oleh admin ya? Karena gini, mohon maaf, ketika ada anak yang PKL shift malam itu kita kesulitan ketika dibuat default. Jadi harus ada settingan, mungkin kalau yang sudah berjalan itu kita buat
mulai dari pagi, mulai jam 9 mungkin ya, jam 9 sampai nanti jam 10 malam. Itu kita on di situ itu. Untuk memfasilitasi yang shift siang, yang pagi, siang maupun malam. Seperti itu. Karena kita nggak tahu anak-anak itu kebetulan dapat shift atau bagaimana kan industrinya masing-masing berbeda-beda seperti itu. Nggih. Jadi di default aja tuh. Atau di default aja. Kita tetap dibuka jam 9 sampai. Oh ya, enggak berarti gini aja Mas, dibuat default dari jam 9 sampai nanti maksimal jam apa namanya? Udah 10. Jam 10 11-an mungkin malahan. Soalnya sing TKJ itu ya berubah-ubah jadwalnya. Iya. Nek admin atau guru sih anu mah kerepotan. Sampeyan ki shift opo yo diaktifke ngono malah. Enggak usah, foto ya semuanya. Ya, jadi semuanya sama aja Mas. Semua sama, mulai jam 9 pagi on sampai nanti pukul 11 malam gitu saja. Agar admin tidak harus nyeting gonta-ganti seperti itu. Sebelas malam. Ya, betul ya. Dari guru, bukan admin. Bimbing. Dari guru. Dari sisi apa tuh? Biasanya gini, ada perubahan lokasi PKL, pindah tempat. Itu nanti bisa siswa hadir ke mana, ke sekolah, ke admin, nanti admin yang akan merubahnya. Gitu. Sama ini Mas, mungkin ketika apa namanya, yang sering terjadi adalah anak itu lupa absen. Nah, lupa absen itu sejauh ini sistem kami tidak bisa membackup atau merubah hasil dari absensi tadi. Tapi cuman bisa mengingatkan lewat grup tadi, grup WA. Nah, mungkin kalau ketika di sistem ini tadi tidak dirubah nggak apa-apa, namun ada notifikasi untuk terkait dengan pengingat itu juga nggak masalah. Mungkin itu aja Mas. Nggih. Jadi untuk kehadiran tidak dirubah nggak apa-apa, tapi mungkin kalau terkait nilai, mungkin industrinya salah ngasih nilai, itu direvisi bisa. Salah ngisi jurnal direvisi bisa, tapi kalau kehadiran tidak bisa direvisi karena berarti dia dia lupa absen seperti itu. Itu mungkin kita ingatkan saja agar di hari berikutnya tidak lupa absen. Gitu mungkin Mas. Terkait dengan jurnal ya, terkait dengan laporan PKL ya Mas ya. Laporan harian atau laporan akhir? Kalau harian itu gini mungkin. Jadi ketika jurnal harian itu ada siswa yang mungkin lupa atau salah mengisikan,
itu tetap nanti hadir ke sekolah saja. Hadir ke sekolah, ketemu sama admin nanti untuk bisa dirubah terkait dengan apa yang bisa dirubah seperti itu. Terus terkait dengan semua kesalahan, istilahnya yang berhubungan dengan salah input nilai ataukah salah memberikan apa ya istilahnya jurnal itu mungkin editnya sekali lagi hanya admin saja, admin utama yang bisa mengubah itu dan dengan syarat siswa hadir ke sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut, mungkin seperti itu. Oke. Betul, ya. Ya, jadi laporan akhir yang tadi mungkin ditanyakan sama tim yang lainnya. Jadi setelah PKL selesai, siswa itu akan kembali ke sekolah. Jadi PKL sudah selesai nih, anak sudah kembali ke sekolah. Nah, dia akan menyelesaikan terkait dengan laporan PKL dengan bimbingan Bapak Ibu Guru. Jadi dia akan bertemu sama Bapak Ibu Guru untuk terkait dengan konsultasi, bimbingan dan lain sebagainya. Setelah konsultasi selesai, dia dinyatakan di ACC, dia akan presentasi ke hadapan Bapak Ibu Guru tadi yang membimbing. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru akan memberikan nilainya berada di sistem ini tadi, Mas. Jadi anak ketika sudah selesai terkait dengan apa namanya presentasinya ataukah laporannya sudah selesai, barulah disampaikan ataukah diberikan nilai di sistem PKL untuk terkait dengan input nilai terakhir istilahnya seperti itu. Setelah itu sudah langsung di backup semuanya oleh admin untuk dijadikan rapot PKL. Mungkin itu, Mas. Betul. Nanti untuk terkait pelaporan atau upload hasil dari laporannya berupa PDF itu biasanya kita buatkan draft sendiri aja, Mas. Nanti takutnya menambah atau menumpuk-numpuk di sistem PKL ini tadi. Mungkin itu, Mas. Baik Pak, jadi selain wawancara dari pihak sekolah, kami juga ingin mendapatkan perspektif langsung dari siswa pengguna aplikasi nantinya Pak. Apakah kami diperbolehkan membagikan Google Form singkat kepada siswa sekaligus guru pembimbing untuk mengetahui pengalaman, kendala, maupun kebutuhan mereka selama proses PKL Pak? Berarti untuk siswa yang sudah PKL ya? Iya Pak, jadi kayak biar kita bisa survei-survei gitu Pak, apa yang mereka kendala dalam aplikasinya atau yang mereka inginkan agar mempermudahkan gitu Pak. Baik. Kira-kira berapa responden, Mas? Mungkin 100 saja bisa Pak. Soalnya gini, mohon maaf. Kebetulan kan ini siswa kita kan separuh PKL. Jadi ada tadi saya sampaikan ada 700 siswa. Itu 300 sekian itu PKL. Yang masih di sekolah itu yang yang masih istilahnya belum PKL seperti separuhnya. Jadi mungkin ketika saya share link dari panjenengan untuk yang sudah melakukan atau menjalankan PKL, kita tidak bisa ngoprak-oprak dalam artian itu ayo segera ngisi seperti itu. Mungkin khawatirnya saya share ke grup seperti itu, namun ada yang ngisi ada yang tidak seperti itu, Mas. Jadi tidak bisa menjanjikan yang ngisi banyak, namun cuma bantu untuk nge-share
dan saya bantu untuk menghimbau anak agar segera pada ngisi gitu aja. Gimana kira-kira Mas? Jadi yang ngisi berapa saya belum tahu, belum bisa menjanjikan berapanya. Namun ketika bagi yang yang belum PKL kan saya di kelas nih, ya. Semuanya ngisi, yang belum siapa kan kelihatan. Tapi kalau anak karena ini posisi di lokasi di industri, ada yang respon, ada yang mungkin tidak seperti itu. Tapi mungkin kalau 100 ya insya Allah ada lah. Semoga bisa ngisi ini Mas. Soalnya ini beberapa memang sistem kami lagi kendala, sedang berhenti, jadi mungkin dia akan menyampaikan kendala-kendalanya tadi akan disampaikan di grup di form tadi itu Mas. Oke, saya bantu nanti. Ya, baik Pak, makasih. Biar datanya dari Google Form itu akan kami gunakan sebagai data pendukung hasil wawancara agar kemudian dari sekolah maupun pengguna dapat dipertimbangkan dengan baik gitu Pak. Baik, yeah. Baik, saya rasa pertanyaan dari kami sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Raufik atas waktu dan informasi sekaligus insight yang sangat komprehensif. Masukan dari Bapak sangat berguna bagi kami untuk merancang sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan sebelum saya tutup, bisa boleh minta tolong untuk foto buat dokumentasi gitu ya Pak? Oh iya, baik. Tapi Pak Rafiq lagi ada, nggak apa-apa sama saya ya. Oh iya. Yeah. Oh ya, baik Pak. 1, 2, 3. Baik Pak, sudah. Terima kasih banyak kali lagi atas waktu dan sudah dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak sekalian. Sukses selalu, dilancarkan semua tugas-tugasnya dan cepat lulus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.